Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 11 Januari 2022 dengan episode Peluang versus Tantangan. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US World Sales Inventories month on month yang naik dari sebelumnya 1,2% menjadi 1,4%. Kemudian ada dari Eurozone Sentix Investor Confidence yang naik dari sebelumnya 0 menjadi 14,9. Kemudian ada dari Eurozone Unemployment Rate yang turun dari sebelumnya 7,3% menjadi 7,2%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Satria Antaran Prima Tbk atau SAPX yang menyiapkan belanja modal atau CAPEX sebesar 170 miliar rupiah di tahun 2022 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Lautan Luas Tbk atau LTLS yang menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 10% di tahun ini dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Siloam International Hospitals Tbk atau Silo yang melanjutkan rencana ekspansi pada 2022 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 10 Januari 2022, IHSG ditutup melemah 10 poin atau 0,15% menjadi 6.691. Sektor teknologi, consumer cyclicals, industrial infrastructures, energi consumer cyclicals bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 249 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah janji dan nasib obligasi. Powell mengatakan bahwa Bank Sentral akan menghentikan inflasi yang lebih tinggi dan mengakar sambil mengingatkan bahwa perekonomian pasca pandemi mungkin akan menjadi sesuatu yang berbeda pada tahap fase ekspansi sebelumnya. The Fed akan menggunakan tools yang dimiliki untuk mendukung perekonomian dan pasar tenaga hingga menjadi lebih kuat untuk mencegah inflasi yang lebih tinggi agar tidak lebih mengakar dalam waktu yang lebih lama. Powell menambahkan bahwa perekonomian pasca pandemi akan terlihat berbeda dalam beberapa hal. Hal-hal yang berbeda inilah yang perlu The Fed pertimbangkan. Dalam hal kegiatan investasi, The Fed sudah memberikan sinyal kepada pasar bahwa mereka siap untuk mengambil tindakan untuk melindungi perekonomian yang tengah mengalami pemulihan dari COVID-19. Sejauh ini semua pejabat memberikan dukungan untuk menaikkan tingkat suku bunga pada tahun ini dengan rata-rata menunjukkan indikasi adanya 3 kali kenaikan pada tahun ini. Para pembuat kebijakan tersebut tampaknya khawatir bahwa inflasi akan semakin lebih kuat dalam perekonomian Amerika. Hal ini tentu yang tidak diinginkan oleh pelaku pasar dan investor, oleh sebab itu sebelum situasi dan kondisi kian memburuk, The Fed diharapkan dapat mengambil sikap dan kebijakan yang dapat menjaga inflasi agar tetap terkendali. Sejauh ini Powell cukup puas dengan apa yang dilakukan timnya, khususnya dalam bertindak cepat untuk menurunkan tingkat suku bunga dan melakukan quantitative easing secara segera untuk menopang perekonomian. Ini artinya bahwa pelaku pasar dan investor mampu beradaptasi secara cepat untuk menopang perekonomian. Apalagi saat ini bank sentral di seluruh dunia tengah berjibaku untuk melawan perubahan iklim yang dimana tengah menjadi perhatian utama berbagai bank sentral di seluruh dunia. Kalau kemarin kita membahas The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 2 kali, yaitu di awal dan akhir tahun, ada potensi juga bahwa The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 4 kali pada tahun ini. Resiko pengetatan kebijakan yang lebih cepat akan memberikan dampak terhadap pasar saham dan obligasi, khususnya di dalam negeri. 2 kali terlihat tampaknya sudah pasti nih bosku. Tinggal 2 kali berikutnya yang belum dapat dipastikan karena kemungkinannya berdasarkan situasi dan kondisi perekonomian yang terjadi nanti. Kami melihat hingga tahun 2024, prospek kenaikan tingkat suku bunga telah naik dari 6 kali menjadi 8 kali. Dan itu semua tergantung dari situasi dan kondisi yang terjadi di pasar, sehingga The Fed hanya perlu menyesuaikan. Apapun itu, pasar obligasi dalam negeri kita telah bergejolak dalam kurun waktu 2 hingga 4 bulan terakhir. Penurunan harga mungkin menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan, apalagi dengan kenaikan imbal hasil US Treasury. Pasar obligasi tengah menuju ke titik equilibrium terbarunya, yang dimana suka atau tidak suka kita harus menerimanya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari minyak dan Omicron. Kenaikan harga minyak dalam 1 bulan terakhir dinilai dapat menjadi hambatan terhadap pemulihan ekonomi di mana kenaikan biaya energi mendorong tingginya inflasi. Mengawali pekan kedua pada awal tahun, gangguan pasokan di Kazakhstan dan Libya mengimbangi kekhawatiran yang berasal dari peningkatan global yang cepat dalam infeksi Omicron.
Harga minyak naik 5% dalam satu pekan terakhir setelah protes di Kazakhstan mengganggu jalur kereta api dan memberikan tekanan pada produksi di ladang minyak utama, sementara pemeliharaan pipa di Libya mendorong produksi turun menjadi 729.000 barel per hari dan tertinggi 1,3 juta barel per hari tahun lalu. Minyak juga mendapat dukungan dari meningkatnya permintaan global dan penambahan pasokan yang lebih rendah dari perkiraan dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak, Rusia dan Sekutu atau OPEC+. Produksi OPEC pada bulan Desember naik 70.000 barel per hari dari bulan sebelumnya dibandingkan dengan peningkatan 253.000 barel per hari yang diizinkan berdasarkan kesepakatan pasokan OPEC+ yang memulihkan produksi yang dipangkas pada tahun 2020 ketika permintaan runtuh di bawah penguncian COVID-19. Perusahaan energi Amerika tersebut memulai tahun baru dengan terus menambah rig minyak dan gas alam setelah meningkatkan jumlah rig pada tahun 2021 setelah 2 tahun mengalami penurunan. Jumlah rig minyak dan gas indikator awal produksi masa depan naik 2 menjadi 588 dalam seminggu hingga 7 Januari, tertinggi sejak April 2020 secara global. Pemerintah di negara maju telah melakukan beberapa pembatasan saat ini sejalan dengan tantangan dari varian Omicron. Tentu, kenaikan dari harga minyak dan juga penyebaran dari varian Omicron dapat memberikan ketidakpastian pasar di mana saat ini pelaku pasar juga tengah menantikan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari hilirisasi. Pelarangan ekspor nikel pada kalori rendah dinilai memberikan dampak yang signifikan pada realisasi ekspor dan juga fokus pembangunan hilirisasi industri di dalam negeri. Berdasarkan data, pemberhentian ekspor nikel kalori rendah telah mencatatkan surplus 20,8 miliar US dollar yang terjadi sejalan dengan kebijakan ekspor nikel selama 19 bulan terakhir. Guna mendukung diversifikasi produk turunan, pemerintah juga terus mengupayakan untuk melarang ekspor komoditas mentah dan akan berfokus untuk membangun smelter guna mengolah produk komoditas tersebut. Kebijakan tersebut diambil seiring dengan upaya dalam mengakselerasi energi terbarukan baik hidropower, angin, arus bawah laut, dan geotermal. Kami melihat upaya tersebut dapat menjaga ketergantungan Indonesia terhadap komoditas batubara dan juga sawit yang saat ini masih mendominasi kinerja dari ekspor. Tantangan saat ini yaitu transisi energi yang sebelumnya masih memakai batubara sebagai alternatif beralih ke energi terbarukan. Tingginya biaya dari energi terbarukan dinilai menjadi pemberat terhadap progres pemulihan ekonomi, sehingga kami melihat transisi tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Setelah nikel, pemerintah kembali melarang ekspor bahan mentah terhadap bauksit, timah, dan tembaga pada tahun ini. Pemerintah tengah mengundang investor untuk membangun industri hilirisasi seiring dengan penghentian ekspor komoditas bauksit pada tahun 2022. Adapun upaya menghentikan ekspor bahan mentah itu dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi industri dalam negeri. Langkah itu juga disebut akan mempercepat proses pembangunan industri smelter. Pemerintah telah menargetkan pembangunan 53 smelter pada 2024 dan 20 smelter diantaranya telah beroperasi hingga 2021. Sehingga berdasarkan teknika analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 6.635 hingga 6.724. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MAPI, kemudian yang kedua ada dari Pawon, dan yang ketiga ada dari LSIP. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BRIS atau PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang bidik pembiayaan kendaraan tumbuh di atas 200%. Target tumbuhnya pembiayaan kendaraan tersebut seiring dengan dukungan pemerintah akan proses akselerasi pemulihan ekonomi, sehingga mendorong optimis akan pencapaian tersebut. Hal ini didukung tentunya oleh pemerintah dalam menjaga keberlangsungan aktivitas bisnis otomotif. Ini akan mendorong pemulihan aktivitas ekonomi seiring terkendalinya kasus COVID-19 serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Sehingga berdasarkan teknika analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1680 dan tingkat probabilitas sebesar 63%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1300 dan tingkat probabilitas sebesar 88%. Kemudian yang kedua ada dari Silo atau PT Siloam International Hospitals Tbk yang melanjutkan rencana ekspansi pada 2022. Rencana ekspansi tersebut tentunya komitmen manajemen dalam bisnis di dunia kesehatan yang ini seiring dengan masih tinggi kebutuhan akan keberadaan rumah sakit di tingkat nasional dan juga membangun rumah sakit yang berkualitas yang tidak kalah dengan rumah sakit di luar negeri. Sehingga berdasarkan teknika analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 7.500 dan tingkat probabilitas sebesar 74%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 16.600 dan tingkat probabilitas sebesar 87%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.